Dwi Prasetyo menawarkan pendekatan inovatif, pengelolaan stres akademik dengan menggabungkan kecerdasan namun tetap mendalam secara spiritual sehingga tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara emosional dan iman. Buku ini wajib dimiliki oleh mahasiswa, dosen, dan pengelola kampus yang peduli pada kesehatan mental dan pengembangan karakter Islami. Dapatkan sekarang dan mulailah perjalanan menjadi pribadi yang seimbang, hebat di kampus, tenang di hati. 10 tahun pernikahan bukan sekadar angka, tapi kisah panjang tentang cinta yang diuji, dipelihara dan didoakan. Kado untuk Husna bukan buku biasa. Ia adalah kumpulan puisi dan doa, dari pantun, syair, seloka, sampai gurindam, yang menyatu dalam napas cinta dan ketuhanan. Setiap bab menyentuh hati, mengajak kita mengenang janji pertama, memahami makna pengorbanan, dan merenungi harapan yang dibangun bersama. Dibalut Asmaul Husna, doa-doa dalam buku ini menenangkan sekaligus meneguhkan. Cocok dibaca oleh siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dalam, bukan sekadar romantis, tapi spiritual. Buku kado untuk Husna bisa kamu dapatkan di www.oketerbitkan.id. Oke Terbitkan, saatnya karya lokal bicara global. Gen Z paling update soal teknologi, skincare, bahkan tren makanan sehat. Tapi, sudahkah kamu melek hukum kesehatan? Buku Jangan Asal Berobat, Yuk Melek Hukum Kesehatan ala Gen Z hadir sebagai panduan cerdas dan santai supaya kamu nggak asal konsumsi obat, nggak percaya mitos, dan tahu hak kamu sebagai pasien. Ditulis oleh para ahli di bidang kesehatan dan hukum, buku ini membahas undang-undang kesehatan terbaru, hak pasien, dan tips berobat secara etis dan legal di era digital. Cocok buat kamu yang aktif, kritis, dan peduli dengan diri sendiri. Beli sekarang di www.oketerbitkan.id, karena jati saat itu bukan cuma fisik, tapi juga tahu hakmu sebagai warga negara. Subak di Bali bukan sekadar sistem irigasi, tapi sebuah kelembagaan sosial yang sudah ratusan tahun menjaga harmoni petani dalam mengelola sawah. Pertanyaannya, bagaimana Subak bisa tetap bertahan di tengah tantangan agribisnis modern? Buku Penguatan Modal Sosial Subak dalam Pertanian Padi Berbasis Agribisnis, karya Gede Sedana, menghadirkan jawabannya. Di dalamnya dibahas pentingnya modal sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan sosial sebagai kekuatan utama yang membuat petani bisa berpartisipasi aktif, meningkatkan produktivitas, sekaligus menjaga tradisi. Buku ini tidak hanya memberi dasar teori, tapi juga strategi nyata untuk memberdayakan Subak agar tetap relevan dalam dunia pertanian modern. Buku ini sangat bermanfaat, baik untuk mahasiswa, peneliti, maupun praktisi pertanian yang peduli dengan keberlanjutan pangan Indonesia. Dapatkan segera di www.oketerbitkan.id dan temukan bagaimana kearifan lokal bisa menjadi solusi masa depan pertanian. Baik, Pak Taufik, apakah sudah bisa kita mulai saja, Pak, kegiatan ini? Oke, Bu Tika, Baik. silakan. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu rekan-rekan peserta webinar Oke Terbitkan Indonesia yang telah hadir pada siang hari ini di acara kami yang merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh penerbit kami di setiap hari Rabu yang hari ini dilaksanakan 29 Oktober 2025. Alhamdulillahirrabbilalamin, mari kita ucapkan atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di siang hari ini, dan besar harapan kami kegiatan ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati pimpinan penerbit CV Oke Terbitkan Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber webinar yang telah hadir bersama kita, Profesor Dr. Taufik Siregar, SH MHum. Selamat datang Bapak. Dan tak lupa yang kami hormati Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta webinar Oke Terbitkan Indonesia yang telah berkenan hadir siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Tika Masda. Siang hari ini bertugas sebagai host dan sekaligus moderator webinar ini. Bapak Ibu, dapat kami informasikan sebelum kita memulai kegiatan inti kita, kami informasikan tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh peserta webinar. Adapun di antaranya, pertama, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera serta mematikan audio atau dalam keadaan mute selama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta berkata dan berperilaku sopan selama webinar, termasuk di kolom chat. Ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung melalui fitur raise hand atau pada kolom chat pada Zoom dengan format nama _instansi _pertanyaan. Dan yang terakhir, tautan daftar hadir webinar akan diberikan oleh tim kami di akhir acara agar dapat diklaim sebagai sertifikat webinar siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kami mulai rangkaian inti dari webinar siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan tema webinar kali ini, yakni adalah alternatif penyelesaian sengketa dari teori hukum ke praktik lapangan, yang siang hari ini akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu Profesor Dr. Taufik Siregar, SH MHum. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita kepada Bapak Ibu semua. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Medan Area, Sumatera Utara. Profesor Dr. Taufik Siregar SH MHum lahir di Medan tanggal 19 September tahun 1969. Beliau saat ini beralamat di Medan dan juga mengajar di Universitas Medan Area. Pak Taufik Siregar ini mengawali pendidikannya dari S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, lulus pada tahun 1993. Kemudian beliau melanjutkan S2 Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, lulus pada tahun 1998. Dan beliau juga melanjutkan S3 Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara 2017. Dan hingga saat ini beliau diamanahkan sebagai guru besar ilmu hukum berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2000-2003. Luar biasa sekali Bapak Ibu narasumber kita siang hari ini, dan dapat kami informasikan juga beliau sangat aktif menulis beberapa publikasinya yang sudah terindeks di Google Scholar. Di antaranya yaitu Implementation of Law Number 23 of 2004 in Handling Domestic Violence Cases by Delhi Serdang City Police Resort. Kemudian ada jurnal yang berjudul Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional, Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. Kemudian ada jurnal of Public Representative and Society Profession dengan judul Supervision Strategy of the Business Competition Supervisory Commission on Anti-Competition Practices. Dan masih banyak publikasi lainnya yang beliau sudah tulis dan sudah terindeks di Google Scholar dan dapat Bapak Ibu lihat di Google. Baik, langsung saja kita sambut siang hari ini narasumber hebat kita, Pak Taufik Siregar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih
Bu moderator, Bu Tika, Mas Yang Dah, Pak. ya, ya, saya selalu apa ya, ada Bu Ersa juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh jajaran dari Oke ya, CP Oke, yang telah berkenan memberi kesempatan sama saya untuk hadir ya, memberikan sedikit informasi pada hari ini yang berkaitan dengan tema seminar kita berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah berkenan meluangkan waktu uh, untuk hadir, kita bersama-sama uh, membicarakan masalah penyelesaian sengketa alternatif. Hadir, Prof. Oh, iya, 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 iya. Ya, Bu moderator, Bu Tika, Ya, Pak. ini Iya, Pak. ada berapa sih rekan-rekan yang saya lihat hadir di sini, ada yang dari Medan, ya kan, Baru, ya. So ada yang lain juga, Bu Tika? Luar biasa ya, Pak. Alhamdulillah hari ini Ya, banyak yang ya. ingin menuntut ilmu dengan Bapak hari ini. Ya. Saudara-saudara, sebenarnya penyelesaian sengketa alternatif ya, atau alternatif dispute resolution ini bagi kita sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru ya. Boleh saya cerita ya. Eh, Ketika saya menempuh pendidikan di S2 ya, tahun 1994 di Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Saya masih ingat ada almarhum guru besar USU, Profesor Mariam Darus itu memperkenalkan kami suatu ketika kuliah ada dosen dari Universitas California yang bernama Gary Goodpaster. Gary Goodpaster. Nah, beliau mengajarkan penyelesaian sengketa alternatif ini. Artinya saya memperoleh ilmu itu ya ketika saya menempuh pendidikan S2 Gary Goodpaster ya. Alternatif dispute resolution, penyelesaian sengketa alternatif yang secara garis besarnya itu ada negosiasi, mediasi, arbitrase ya. Namun saya berpikir sebenarnya sebelum Indonesia itu datang unsur-unsur asing penjajah yang membawa sistem hukum memperkenalkan di Indonesia. Nenek moyang kita sebenarnya sudah melaksanakan apa yang disebut alternatif dispute resolution, penyelesaian sengketa alternatif. Cuma mereka itu tidak menamakannya negosiasi, tidak menamakannya mediasi, tidak menamakan arbitrasi. Tapi ya
apa yang dilaksanakan, ya, artinya sebelum datangnya sistem peradilan litigasi yang diperkenalkan kepada bangsa Indonesia, ya, nenek moyang kita itu udah pandai menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada di masyarakat itu. Ya, inilah yang namanya penyelesaian sengketa alternatif, yang saya pikir ini bukan hal yang baru, ya. Walaupun dulu ketika di saya S1 itu tidak ada mata kuliah ini, ya. Saya memperoleh mata kuliah ini ketika eh, menempuh pendidikan strata 2 di Universitas Sumatera Utara tahun sekitar 96. Ketika udah, saya pikir belum lahir ya. Belum, Pak. Belum kan? Belum. Oke, oke. Ya. Saya pikir hadirin juga di sini banyak yang ini, Pak. Yang belum hadir, belum lahir. Baik, eh saudara-saudara, ya, eh, yang masyarakat umum tahu itu biasanya menyelesaikan sengketanya itu secara litigasi, secara pengadilan, ya. Sehingga berdasarkan data yang ada di tahun 2024 itu, perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung itu sekitar 31.000, ya. 31.000 perkara yang belum diselesaikan, sekian ya, 31.000 sekian yang belum terselesaikan. Nah, ya, padahal azas peradilan kita adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, saya nggak tahu sampai kapan Mahkamah Agung itu perkaranya itu bisa eh, apa namanya, eh, trennya itu meningkat, bukan menurun gitu. Ya, karena perkara-perkara itu semua bermuara ke Mahkamah Agung. Ya, dulu pernah 17.000, tadi saya baru update ada di tahun 2024 31.000 sekian. Padahal, nah, salah satunya ini adalah bagaimana hmm, masyarakat atau para pihak yang bersengketa itu, ya, menyelesaikannya, ya, bukan secara litigasi, tapi secara eh, penyelesaian sengketa alternatif. Ya. Saya berpikir juga, saudara-saudara, saya yakin ya permasalahan-permasalahan yang ada eh, pada diri kita, sadar atau tidak sadar, kita sudah pernah mempergunakan metode alternatif penyelesaian sengketa ini di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jadi sebagai apa ya, manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat. Nggak adalah manusia itu bisa hidup sendiri, ya, tanpa berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang lain, ya, individu, kelompok, atau masyarakat yang terjadi dalam interaksi itu ada kalanya persoalan, masalah, ya, konflik, ya, Nadia. Nah, jadi konflik yang terjadi, ya, diselesaikan di mana? Nah,
kita mau pilih apa? Ya, misalnya mau secara litigasi ke pengadilan, nah, atau kita menyelesaikan secara alternatif dispute resolution, penyelesaian sengketa alternatif. Nah, eh, ini yang saya katakan tadi. Bentuk dari eh, alternatif dispute resolution itu, penyelesaian sengketa alternatif itu di dalam Undang-Undang Nomor 3099 itu ada yang namanya negosiasi, ada namanya mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli, dan juga arbitrasi. Ya, secara akademika, secara eh, nah kita sedikit, pernahkah di antara kita ini eh, yang sudah pernah berperkara di pengadilan atau menyelesaikan sengketanya di pengadilan? Ya. Kalau suatu perkara diselesaikan melalui pengadilan, ya, ya, pengadilan itu kan eh, ada beberapa pengadilan yang mempunyai jurisdiksi yang berbeda atau disebut dengan kompetensi absolut. Ya, ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama, ada pengadilan tata usaha negara, ada pengadilan militer, yang semuanya itu mempunyai kewenangan masing-masing. Ya. Artinya bagi seorang lawyer harus paham, ya, mampu mencermati, ya, jangan nanti suatu perkara yang seharusnya domainnya pengadilan tata usaha negara, tapi dia mengajukan gugatannya misalnya ke pengadilan negeri. Ya. Nah, ini biasanya ada yang namanya eksepsi. Ya. Di apa namanya, berkaitan dengan kompetensi absolut, ya, sehingga belum pokok perkara nanti itu sudah dinyatakan gugatannya tidak diterima. Nah, kemudian pengadilan itu juga eh, proses, ya, ada hukum acaranya, ya, ada hukum acara yang harus dilalui, baik itu peradilan pidana, baik itu pengadilan perdata, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya, kalau ya misalnya, ya, ada dari gugatan, jawaban, reflik, duplik, pembuktian, konklusi sampai putusan. Nah, itu memerlukan waktu, ya, memerlukan waktu. Saya pikir di tingkat pengadilan negeri, kalau perkara itu bisa diselesaikan selama 3 bulan, oh itu udah bagus. Malah ada di tingkat pertama pengadilan negeri itu bisa bertahun, bisa terjadi itu. Artinya ini butuh proses. Nah, kemudian apa? Eh, para pihak itu yang kalah mengajukan upaya hukum. Apakah banding, selanjutnya bisa kasasi, bisa peninjauan kembali. Ya. Eh, itu yang terjadi, realita yang terjadi menyelesaikan perkara melalui litigasi. Ya. Nah, itu dari segi waktu, dari segi biaya. Saya masih ingat ketika saya satu kali mengikuti satu seminar, pembicaranya itu
eh, saya kalau nggak salah Hakim Agung. Suara saya jelas ya, Bu Tika? Jelas, Pak. Oke, Sangat jelas. ya saya lanjutkan lah ya kan. Ya, boleh, Nah, Pak. kalau saudara berperkara, ya, seekor kambing, bersiap-siaplah untuk mengorbankan seekor lembu. Nah, itu. Tadi expense mahal, ya. Tadi masalah waktu yang begitu lama. Yang nah kemudian kalau orang sudah berperkara, ya, sudah berperkara secara litigasi untuk supaya hubungan baik itu, saya pikir itu sudah sesuatu yang tidak dimungkinkan ya kalau orang sudah berperkara. Jangankan orang yang apa namanya, orang yang hanya eh, kenal karena hubungan hukum, orang yang eh, bersaudara ya, atau yang satu darah, kalau sudah menyelesaikan perkaranya ke pengadilan, wah ini udah hubungan itu udah ini, udah rusak, ya kan? Misalnya apa? Kalau perkara masalah warisan dibawa ke pengadilan, hubungan bersaudara itu udah ini, sudah susah lah, nggak harmonis lagi, ya, nggak harmonis lagi itu, udah susah makanya, udah hmm, sudah bukan retak lagi ya, pecah lah saya pikir ya, kan gitu. Nah itu dia. Nah, hal-hal yang demikian itulah yang secara kenyataan ada sesuatu yang terjadi apabila menyelesaikan ya secara umum ya, ya, eh, apa namanya, menyelesaikan secara litigasi itu, menyelesaikan perkara itu melalui pengadilan. Nah, secara teori ini apa yang saudara-saudara lihat ya, apa keuntungan dari penyelesaian perkara secara eh, alternatif penyelesaian sengketa itu ya, cepat, ya, efisien, ya. Kalau udah cepat, efisien, ya. Kalau lama, ya tidak efisien, ya. Biaya relatif lebih rendah, menjaga hubungan baik, ya, hubungan baik, ya. Saya eh, maka saya katakan tadi, nenek moyang kita tetap pintar menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Dia melihat ada masyarakat yang berkonflik, keseimbangan terganggu, pemuka masyarakat, tokoh agama itu merupakan eh, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara. Kalau dulu sebenarnya di zaman pemerintahan Belanda itu ada namanya peradilan desa. Ya. Konflik-konflik itu diselesaikan. Ya. Jadi nilai-nilai yang ada di masyarakat itu dilembagakan oleh pemerintahan Belanda namanya peradilan desa. Ya, itu dia. Nah, eh, bersifat rahasia, ya, ya, fleksibel sesuai kebutuhan. Jadi saudara-saudara,
secara teori inilah hal-hal yang merupakan nilai tambah kalau menyelesaikan sengketa itu melalui eh, penyelesaian sengketa alternatif tersebut. Ya. Nah, ini Bu Tika, saya selesaikan baru kita tanya jawab atau bisa saja ketika apa namanya hal yang disampaikan ada yang mau disampaikan juga boleh. Itu yang mana bagaimana Iya, Pak? kalau biasanya Pak narasumber menyelesaikan dulu materinya Pak. Oke, Iya, gitu ya. ya Baik, Pak. ya kita lanjutkan. Nah ini saya katakan tadi jenis-jenis dari alternatif penyelesaian sengketa itu ada negosiasi, ada mediasi, konsiliasi, arbitrasi, dan penilaian ahli. Nah, penyelesaian sengketa alternatif itu ada landasan hukumnya, ada dasar hukumnya. Ya. Ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Ya. Kemudian ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi mediasi ini sebenarnya adalah bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Tetapi berdasarkan perma ini, dia terintegrasi di dalam sistem peradilan. Jadi alternatif dia jadi ADR itu alternatif dispute resolution yang salah satu bentuknya mediasi itu terintegrasi di dalam litigasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi pihak-pihak yang berperkara itu menyelesaikan sengketanya secara litigasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 ini wajib untuk melakukan mediasi. Jadi sifatnya tidak fakultatif ya, tapi wajib. Jadi ketika misalnya majelis hakim itu sidang perkara nomor 05 garis miring PD3 garis miring 2025 antara A dan B, antara A versus B, baru sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Itu dia, kira-kira itulah seorang biasanya hakim ketua di dalam membuka sidang. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Berarti siapapun bisa untuk melihat, menyaksikan jalannya persidangan. Lalu dia melihat ya, jadi apa namanya para pihak yang hadir. Kalau para pihak sudah hadir, sudah lengkap, atau para pihak itu tidak hadir tapi sudah dipanggil 2-3 kali secara patut, maka sebelum membacakan surat gugatan, ketua majelis hakim itu mewajibkan para pihak untuk menempuh yang namanya mediasi. Terus saya katakan tadi, mediasi ini adalah salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa alternatif, tapi dia terintegrasi di dalam sistem litigasi. Jadi ini itu diwajibkan, ya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah kemudian apa? Ada
undang-undang kekuasaan kehakiman ini juga mendorong penyelesaian sengketa litigasi. Itu tadi kan di awal sudah saya katakan problem salah satunya ini adalah penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Kalau penyelesaian sengketa alternatif ini eh, sudah melembaga dan masyarakat mempergunakannya, saya pikir eh, salah satu ya solusi untuk agar perkara di Mahkamah Agung itu eh, eh, bisa diminimalkan ya, atau jumlahnya itu tidak lalu ya cenderung trennya itu meningkat. Nah, ini ada hal-hal yang perlu juga menjadi persoalan kenapa penyelesaian sengketa alternatif itu ya, nanti saya tunjukkan ya, ya, apa namanya jumlah ya jumlah perkara dan berapa tingkat keberhasilan ya, dari alternatif penyelesaian sengketa itu melalui mediasi. Ini saya katakan tadi, mediasi di pengadilan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara. Ya. Nah, jadi untuk memberdayakan penyelesaian sengketa alternatif ini, ya, ada sinergi teori, praktek, dan budaya hukum. Ya, kultur, ya, ya, kultur masyarakat, ada budaya hukum. Jadi budaya hukum kita ada, ya karena kita uh, berapa berapa lama kita dijajah Belanda, Bu Etsa, ya udah ratusan tahun kan Bu Tika ya. Ya, inilah salah satunya ya budaya hukumnya udah begitu, udah litigasi gitu. Ya, ini dia. Oke. Nah, ini yang eh, kita lihat efektivitas eh, mediasi di pengadilan ya. Jadi ya, azasnya itu peradilan itu adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Itu das solen, ya, das solennya. Tapi dasinnya, ya, kalau orang-orang yang pernah berperkara, apa yang saya utarakan sebelumnya itu, saya pikir ada benarnya ya. Ini saya katakan tadi, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan itu adalah mengintegrasikan mediasi ke acara peradilan. Ini pengertian dari cepat ya. Ini. Waktu yang diperlukan relatif singkat ya. Kemudian biaya ringan. Jadi saudara-saudara, secara faktual ada orang yang berperkara itu ya, sampai dia meninggal dunia perkaranya belum selesai. Ini karena apa? Karena tadi waktu ya, bisa di tingkat pertama itu berbulan,
dan juga bisa bertahun dengan prosedur formalitasnya. Nah, kemudian juga ya tergantung juga pihak-pihak yang berperkara itu. Nah, ini eh, proses ya proses peradilan yang sederhana, cepat, biar ringan. Ya, ketika pihak yang bertikai, yang salah satu pihak kepentingannya dia merasa dirugikan, dia mengajukan gugatan ke pengadilan, ya, dia membuat surat gugatan, kemudian alurnya apa? Didaftarkan di kepaniteraan di pengadilan. Selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim, kemudian majelis hakim menetapkan hari sidang. Nih, sidang pertama para pihak hadir. Inilah yang saya katakan tadi, upaya damai melalui mediasi. Tapi pihaknya hadir ya, tapi bisa saja salah satu pihak, apakah penggugat tergugat itu eh, berhalangan, tidak hadir, nah, itu bisa secara hukum acaranya itu bisa dipanggil kembali. Ya, kalau sudah eh, lengkap, lalu diwajibkan untuk melakukan mediasi. Nah, kalau mediasinya berhasil, maka kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta perdamaian itu menjadi putusan majelis hakim, ya, putusan perdamaian. Nah, kalau yang terjadi ada namanya harmonisasi sosial, win-win solution. Nggak ada yang kalah, sama menang. Tidak win-lose, satu menang, satu kalah, gitu ya. Nah, ini itu tadi kalau mediasinya berhasil. Ya, ini alur apa ya? Seperti saya utarakan sebelumnya, bagaimana orang yang berperkara itu mengajukan gugatan, ya, mengajukan gugatan, ada surat gugatan, didaftarkan di kepaniteraan, lalu ditunjuk siapa majelis hakimnya, kemudian ditetapkan hari sidang, kemudian para pihak hadir, ya, dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, ya, mediasi gagal, proses persidangan dilanjutkan, ya, artinya prosedur formalnya itu gugatan dibacakan, kemudian ada jawaban dari si tergugat, kemudian ada reflik, ya, tanggapan atas jawaban tergugat oleh penggugat, ada duplik, selanjutnya ada pembuktian, ada putusan. Jaranglah orang yang kalah di dalam suatu putusan pengadilan itu tidak melakukan upaya hukum. Lalu ada upaya hukum banding, ada kasasi, ada lagi upaya hukum peninjauan kembali, ada juga perlawanan terhadap eksekusi,
Apa yang terjadi? Disharmonisasi sosial. Inilah prosedur yang begitu panjang di dalam menyelesaikan perkara melalui eh, litigasi, ya, atau tidak tercapainya mediasi di peradilan. Nah, saudara-saudara, ya, ini ya ini saya nggak tahu di apa ya, bagaimana eh, pengadilan negeri Pekanbaru ya. Tapi kalau hasil apa saya di penelitian saya di Sumatera Utara, ya, ini sampai saudara bisa lihat ya, jumlahnya itu masih terlalu sedikit sampai 2000. Ini pengadilan negeri Medan, ya. Ini 2015. Ini data saya ketika disertasi, gitu. Kemudian eh, saya coba lagi penelitian selanjutnya setelah keluar peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tadi. Ya, ini dia. Kalau dilihat keberhasilannya itu masih relatif rendah. Ya, itu pengadilan negeri Medan. Nah, kemudian kita lihat juga pengadilan negeri Binjai. Nah, ini dia. Saya bandingkan. Ini ketika saya lagi S3 2015, ya. Kemudian setelah keluarnya Perma nomor 1 2016 berkaitan dengan masalah prosedur mediasi di pengadilan, ya. Data ini bisa saya lihat. Malah di tahun 2022 dari 23 perkara tidak ada yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Ya. Nah, Bu Tiga aslinya orang Pekanbaru atau orang mana? Aslinya orang Bangkinang, Pak. Mau Pinang, Iya, daerah Riau, itu Riau kan? kabupaten. Iya, Riau. Ya, ini tahu nggak ada di apa nah, ada pengadilan negeri Kisaran, Tahu, ya. ya. Artinya ya eh, Riau, Provinsi Riau. Itu berapa kabupaten kota? Sekitar 12, Pak, kalau nggak salah. 12, Sepengetahuan ya saya kan? 12. Berarti itu biasanya ada 12 pengadilan di situ, ya Iya. kan? 12 pengadilan itu yang saya maksud. Ya, ini juga gitu. Provinsi Sumatera Utara, dan ini ada biasanya pengadilan negeri itu ibu kota di kabupaten kotanya itu. Ya. Nah, begitu juga kan kisaran. Ini ya, bisa kita lihat datanya, ya. Ada pengadilan negeri Rantau Prapat, Labuan Batu. Ya. Tingkat keberhasilan juga relatif rendah. Ya. Pematang Siantar. Ada di sini anak Siantar. Ya.
2000. Padahal secara teori hukum tadi saya katakan ada kekurangan menyelesaikan sengketa secara litigasi itu eh, ada di dalam eh, penyelesaian sengketa secara alternatif. Nah, ini yang bisa saya sampaikan sama saudara-saudara, ya. Kenapa masih rendah? Karena pelaksanaan ketentuan terlibat dalam peraturan Mahkamah Agung belum sepenuhnya terwujud. Masa proses mediasi tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai kesepakatan perdamaian mediator, dan kurangnya dukungan advokat terhadap proses mediasi di pengadilan. Ya, kadang-kadang ya kalau mediasinya berhasil, surat kuasanya kan nggak panjang, ya kan? Artinya kalau surat prosesnya apa, eh, kalau makin panjang, ya advokat itu bisa menarik honornya lebih lebih ini lagi, ya lebih eh, dia mengurusnya lebih panjang lah, lebih berkelanjutan maksudnya. Nah, eh, bisa direkomendasikan, ya, sebaiknya mediasi ini tidak dalam peraturan Mahkamah Agung, tapi ditingkatkan menjadi undang-undang. Kemudian diperlukan dukungan penuh hakim mediator, advokat yang mengenai perkara, sarana dan sarana dan prasarana budaya hukum, dan etikat baik para pihak yang berperkara. Ya. Saya pikir untuk sementara demikian, Bu Dika, yang bisa saya sampaikan di forum yang berbahagia ini. Ya, saya kembalikan Baik, Prof. pada Ibu mediator. Ya. Baik, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. Prof. Taufik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Taufik atas pemaparan yang sangat menarik dan membuka wawasan kita mengenai alternatif penyelesaian sengketa, ya. Nah, melihat bahwa penerapan APS ini ternyata menurut Prof. Taufik di Medan sendiri masih sangat rendah, dan tentunya masih banyak yang bisa kita diskusikan bersama di sini Bapak Ibu di dalam forum ini. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan tanggapan, boleh langsung saja untuk menggunakan fitur raise hand-nya, kemudian mengaktifkan kameranya dan langsung bertanya kepada Prof. Taufik. Baik, Bapak Ibu dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Baik, Prof. Di room chat kita sudah ada satu pertanyaan, Prof, dari Saudara Yosamin. Saya izin membacakan pertanyaannya ya, Prof. Oke, silakan. Baik, izin Seperti bertanya. Yosa. Yosamin ya, Prof. Yosa, oke. Ya, izin bertanya, Pak, mengenai bagaimana teori win-win solution dalam mediasi yang berbeda dengan filosofi win-lose yang sering terjadi dalam litigasi di pengadilan. Mohon berikan juga contohnya, Pak. Terima kasih. Yosi, tadi ya? Iya, betul, Prof. Pak Yosa. Yosa, Bapak ya? Iya. Ya, oke, Pak Yosa, oke. Ya memang penyelesaian secara apa ya, alternatif dispute resolution itu ya win-win solution, sama-sama menang, ya kan? Kenapa bisa dikatakan
kan? Karena dia mengakomodir kepentingan para pihak yang berperkara. Ya. Nah, misalnya saya katakan tadi, mereka melakukan menempuh eh, secara mediasi. Mediasi ini ada bantuan pihak ketiga namanya mediator. Eh, para pihak yang bertikai itu, penggugat dan tergugat itu, dengan dibantu oleh mediator itu, mereka yang merumuskan kesepakatan mereka. Gitu. Artinya, yang memutuskan perkara itu bukan hakimnya, tapi pihak-pihak yang berperkara. Ya, jadi tuntutan, misalnya tuntutan si A, penggugat ada 10, kemudian oleh B, ya jangan segitulah, saya kemampuan saya nggak seperti itu, nggak bisa, 6 begitu. Jadi mereka itu yang merumuskan kesepakatan. Kalau sudah mereka sepakat, apa-apa poin-poinnya, itulah yang menjadi putusan majelis hakim. Itu yang berhasil ya, ya, ya Pak ya, itu yang berhasil. Ya. Tapi kalau sistem litigasi, nggak ada itu. Ada dia tenggang rasa. Ya. Kalau penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, apa yang dimintakan oleh si penggugat itu menjadi putusan. Ya, itu dia. Ya. Jadi win lose, menang kalah. Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan pengertian win-win solution itu. Ya. Saya kembalikan, Bu Baik, Tita. Prof. Terima kasih kepada Pak Yosamin. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, sepertinya sudah ya, Prof. Baik, Bapak Ibu, kami kembali membuka kesempatan untuk bertanya kepada Prof. Taufik secara langsung. Boleh langsung saja mengaktifkan kamera dan audionya, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, baik Prof, di room chat sudah ada lagi pertanyaan kedua dari Saudara Teguh. Apakah Bapak Teguh bisa menyalakan audio dan kameranya? Mungkin bisa langsung bertanya kepada Prof. Taufik. Oke, baik. Saya izin membacakan kembali ya, Prof. Pertanyaan kedua dari Saudara Teguh. Izin bertanya, Prof. Saat ini kita sering melihat konflik tenurial antara masyarakat adat dan perusahaan. Seringkali berlarut-larut tanpa solusi yang jelas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi, Prof? Apa yang menjadi kendala utama dalam proses penyelesaiannya, serta bagaimana upaya alternatif yang bisa dilakukan agar tidak terus berulang? Begitu, Prof. Baik, ya, Mohon untuk dijawab. Pak Teguh. Ya, ada hak masyarakat hukum adat yang dinamakan dengan hak ulayat. Ya, ya hak persekutuan hukum masyarakat adat. Ya. Itu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, ya 1960 itu diakui eksistensi keberadaannya. Ya. Ya. Nah, yang terjadi apa di lapangan? Eh, yang sering, ya, pengusaha mempunyai alas hak namanya hak guna usaha, HGU, ya, HGU. HGU yang dikeluarkan
ada kalanya berada di kawasan masyarakat hukum adat, pastilah terjadi konflik. Ya, pasti terjadi konflik. Ya. Kalau dibawa ke pengadilan, saya apa ya cenderung nanti masyarakat hukum adat ini kalah. Nah, itu kalau win solution. Menang pun perusahaan, masyarakat nggak terima, akan terjadi konflik lagi kan. Sebenarnya apa? Penyelesaiannya paling baik adalah alternatif dispute resolution tadi. Ya. Pengusaha jangan memaksakan kehendaknya, masyarakat hukum adat juga ya bisa jangan bisa juga hukum adat itu dia bisa itu apa ya bisa mengempis, bisa apa yang dikatakan Prof Mahadi ya, itu dia bisa mengkeruk. Jadi dia fleksibel sebenarnya. Tapi kalau pendekatan-pendekatan apa ya legalitas formal ya apalagi kadang-kadang aparat turut campur tangan ya dulu sering terjadi seperti itu di permukaan aja selesai gitu ya di bawah aja belum tentu selesai. Kalau dia model secara komprehensif ya diselesaikan masalah alternatif dispute resolution di Sumatera Utara itu apa ya saya baru ada dapat apa dari teman itu di apa itu Toba apa itu ekspansi ke daerah eh, apa nulis selatan gitu. Masyarakat nggak terima melakukan perlawanan gitu. Tapi itulah yang terjadi. Realita hukumnya seperti itu gitu. Ya. Kok bisa hak guna usaha itu bisa dikeluarkan eh, tanpa melihat apa ya ada hak di masyarakat. Memang ada kelemahan dan hak itu ya tidak tertulis gitu ya. Ya. Itu yang konflik yang terjadi. Jadi saya pikir yang paling baik itu pengusaha masyarakat menyelesaikan sengketa itu secara alternatif dispute resolution sehingga eh, terjadi win-win solution. Ya, saya pikir begitu. Ibu moderator, saya Baik, kembalikan. baik, terima kasih Prof. Bagaimana Pak Teguh? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, baik, saya rasa cukup ya. Kita lanjut, Prof. Sekali lagi, apakah Bapak, Ibu, atau rekan-rekan peserta webinar ada yang ingin bertanya secara langsung? Boleh ya, Bu Tika? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, salam sejahtera wabarakatuh. bagi kita sekalian. Saya dengan Dr. Sri Pinem dari Medan. Di sini bertanya tentang topik kita adalah alternatif dispute resolution ya. Jadi Prof mohon izin, ini kan di eh, instansi kepolisian adanya satu eh, apa ya adanya satu tindakan ataupun satu solusi juga di dalam hal penyelesaian sengketa ataupun bukan sengketa ya persoalan lah saya katakan begitu ya. Contohnya yang diberikan kepada pelaku ataupun pemakai narkoba ya. Itu kan di sana ada tahapan tidak semuanya artinya dikirim ke JPU, tetapi ada sebahagian yang direhabilitasi ya. Jadi diberikan juga kepadanya salah satu tindakan hukum yang memang artinya tidak sampai ke pengadilan. Apakah tindakan instansi kepolisian itu bisa dikategorikan sebagai di dalam golongan ADR ini ya, Prof? Mohon petunjuk untuk hal ini, Prof. Itu saja, terima kasih. Baik, Ibu Sri Pinem.
dari Medan ya, kolega ya. Ya, saya pikir eh, ADR ini ya apa ya, di dalam pidana juga sudah ini, sudah juga diberlakukan. Ada yang kita kenal dengan ya restoratif justice itu. Penyelesaiannya di luar pengadilan. Nah, kalau yang seperti yang disampaikan Ibu tadi, itu eh, yang memutuskan rehab itu, rehabilitasi apa namanya, nah, itu memang proses ya, proses kepada ya terbuktilah dia hanya sebagai pemakai, ya artinya dia sebenarnya korban, dia kan bukan pelaku. Saya pikir itu ya satu apa ya, bentuk penyelesaian hukum, ya bentuk penyelesaian hukum ya, eh, yang ya eh, diselesaikan itu kan bisa apa namanya, bisa, kalau pidana itu ada tahapan-tahapannya di kepolisian, di kejaksaan, dan di hakim itu diputuskan ya, artinya karena dia pemakai itu ya dia tidak menjalani hukuman. Tadi pertanyaannya, eh, apakah itu merupakan eh, ADR? Ya, ADR ini kalau dia itu, kalau dia diselesaikan di luar pengadilan, ya. Nah, kalau dalam konteks tadi itu kan proses yang dilalui ya dalam sistem peradilan itu, dia masuk dalam uh, ya, sistem peradilan. Tapi bentuk dari uh, hukumannya rehabilitasi. Saya pikir gitu Bu Tika. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Bagaimana Ibu? Apakah pertanyaan sudah terjawab? Oke, Bu Tika, sudah terjawab. Terima kasih, Prof. Sukses selalu. Ya, Wassalamualaikum sebenarnya warahmatullahi Bu Tika, wabarakatuh. Bu Pinem itu ahlinya. Oh gitu, Prof. Berarti Ya, kita ya bisa nanti jadi selanjutnya narasumber ya? diundang aja dia sebagai Iya, Prof. narasumber gitu. Masya Ya, Allah. Baik, Prof. Dr. Sri Uh, Pinam gitu. Oke. baik. Baik, terima kasih Prof. dan Ibu Dr. Sri Pinam dari Kabak Polres Deli Serdang ya, Prof ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf karena waktu kita terbatas, sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya acara yaitu perkenalan produk dari CV Oke Terbitkan Indonesia yang akan disampaikan oleh General Manager kami yakni Edsa Nuriski kepada Saudari Edsa. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Selamat siang,
Etsa. Selamat siang, Mbak Esa. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Edsan Rizky. Saya akan menjelaskan mengenai produk dari CV Oke Terbitkan Indonesia. Baik, pertama saya akan menjelaskan kami ada 6 paket ya Bapak Ibu, dan kami juga sudah terdaftar di IKAPI. Bapak Ibu yang ingin bertanya nantinya mengenai CV Oke Terbitkan Indonesia, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak admin yang ada tertera di PowerPoint yang telah di-share oleh panitia kami. Baik, pertama kami ada paket hemat. Di paket hemat ini, Bapak Ibu hanya perlu membayar 500.000 dan nanti kami akan mengirimkan layout profesional dan Bapak Ibu yang akan menurunkan Turnitin dan memasukkan naskahnya ke dalam template yang kami kirimkan. Sedangkan fasilitas yang akan Bapak Ibu dapatkan yaitu tentunya bukunya akan ber-ISBN, lalu nanti akan didesain oleh editor profesional kami, lalu dapat royalti penjualan 20%, mendapatkan sertifikat penulis, e-book, dan video ulasan buku. Dan tentunya bukunya nanti bisa untuk menjadi penilaian BKD. Selanjutnya kami ada paket tunggal. Di paket tunggal ini Bapak Ibu hanya perlu mengirimkan naskah saja dan nanti kami akan menurunkan Turnitin, lalu memasukkan ke layout, editing, dan tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan buku yang ber-ISBN, lalu desain gratis, lalu cover gratis, lalu editing gratis, sertifikat penulis, royalti 20%, lalu video ulasan buku. Dan di paket tunggal ini Bapak Ibu bisa mengajak teman karena untuk di paket tunggal ini bisa 3 orang. Lalu Bapak Ibu jika ingin lanjut ke Haki, Bapak Ibu cuma perlu menambahkan 450.000 menjadi 1.450.000. Dan tentunya di webinar ini kami akan memberikan diskon 10% jika Bapak Ibu memesan di saat kami melangsungkan webinar. Selanjutnya kami ada paket konversi. Di paket konversi ini jika Bapak Ibu memiliki skripsi, jurnal, disertasi, tesis, dan karya tulis lainnya yang perlu dikonversikan, kami bisa mengkonversikannya, dan tentunya dengan harga yang 1.250.000 Bapak Ibu sudah mendapatkan buku yang ber-ISBN, lalu fasilitasnya mendapatkan e-book, 3 buku eksemplar gratis, terindeks Google Scholar, lalu sertifikat penulis, royalti 20%, lalu promosi penjualan, dan Bapak Ibu tentunya bisa mengajak temannya maksimal 3 orang. Selanjutnya kami ada paket kolaborasi. Di paket kolaborasi ini terkhusus untuk bab 1 Bapak Ibu di harga 300.000. Kenapa di harga 300.000? Karena nanti di Haki nama Bapak Ibu akan pertama, lalu di kata pengantar nama Bapak Ibu akan tertera pertama, dan untuk penulis lainnya akan tertera di lembar kedua. Tentunya di paket kolaborasi ini untuk bab 2 sampai bab seterusnya yaitu di harga 150.000. Fasilitasnya yaitu free editing, lalu layout cover, ISBN dan Haki, lalu dapat video review buku, royalti 20%, tentunya terindeks Google Scholar, Academia, dan ResearchGate. Selanjutnya kami ada paket antologi. Di paket antologi ini jika Bapak Ibu yang suka menulis seperti novel, seperti pantun, gurindam, dan lain-lainnya, Bapak Ibu bisa di paket antologi ini. Tentunya di paket antologi di harga 1 juta Bapak Ibu sudah mendapatkan e-book berstandar QRCBN, lalu gratis cover buku, lalu promo dari kami, lalu sertifikat penulis, video ulasan buku, dan tentunya untuk khusus di webinar ini Bapak Ibu akan mendapatkan 5 buku fisik, lalu mendapatkan template dan layout. Di harga 1 juta tentunya yang murah ini Bapak Ibu bisa mengajak teman-temannya gitu. Selanjutnya kami ada paket VVIP-nya yaitu paket ghostwriter. Di paket ghostwriter ini Bapak Ibu hanya perlu mengirimkan judul saja.
Dan nanti naskahnya akan disiapkan oleh tim editor kami yang berpengalaman dan tentunya buku Bapak Ibu sudah ber-ISBN dan HAKI, lalu dapat layout dan cover buku, royalti penjualan 20%, e-book, sertifikat penulis, buku fisik sebanyak di sini 3, kami akan memberikan 4 piece hardcover, lalu video ulasan buku dan pemasaran melalui via market. Baik Bapak Ibu, sekian dari penjelasan mengenai paket dari Oke Terbitkan. Jika Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa menghubungi melalui room chat di Zoom maupun di grup webinar, dan tentunya Bapak Ibu bisa screenshot di nomor admin yang tertera di layar PowerPoint. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin memesan buku segera, karena di saat webinar ini kami ada diskon 10% kepada Bapak Ibu. Sekian dari saya penjelasan mengenai paket dari CV Oke Terbitkan Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Tika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ersa Nuriski atas penyampaian informasi produk mengenai CV Oke Terbitkan Indonesia. Kami informasikan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menerbitkan naskahnya menjadi buku ISBN dan HAKI, langsung saja pada saat pemesanan webinar ini berlangsung, Bapak Ibu akan mendapatkan promo sebesar 10% dan sisa kuota kami hanya terbatas untuk 10 kuota saja. Baik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi akhir dari webinar ini, yakni sesi foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Ibu peserta webinar agar dapat mengaktifkan kameranya dan memberikan senyuman terbaiknya. Siang hari ini kita akan berfoto bersama dengan Profesor Dr. Taufik Siregar dari Universitas Medan Area. Ini kesempatan yang langka ya Prof, kami bisa bertemu Prof siang hari ini. Terima kasih banyak, Prof. Oke, sama-sama, Baik, Tika. sekali lagi Bapak Ibu. Kapan saya ke Pekanbaru? Salam kenal, Prof. Baik, Prof, dengan senang hati. Oke, kita langsung saja mulai ya Bapak Ibu sesi foto bersamanya. Boleh untuk sesi pertama, senyum terbaiknya menghadap kamera, nanti tim kami akan membantu. Dalam hitungan ketiga, saya mulai. 1, 2, 3. Baik, yang kedua mungkin boleh dengan salam literasi Bapak Ibu untuk iya. Oke, saya hitung kembali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Prof. Oke, sama-sama. Sampai ketemu. Alhamdulillah, siang hari ini telah sampailah kita pada akhir acara ini. Kami informasikan Bapak Ibu jangan meninggalkan room terlebih dahulu karena kami akan mengirimkan link absensi webinar yang dapat dijadikan klaim atas sertifikat webinar yang akan kami berikan melalui grup WhatsApp webinar. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Taufik Siregar SHM Hum dari Universitas Medan Area atas kesempatannya, atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga kegiatan siang hari ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Untuk itu, saya selaku moderator, Tika Masda, mohon maaf apabila ada kekurangan atau perilaku yang salah. Sampai jumpa kembali di webinar minggu depan, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam, sama-sama. Terima kasih, Bapak Ibu. Oke, baiklah semua yang hadir. Sehat selalu ya. Sampai ketemu. Untuk absennya mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Tim kami sedang mengirimkan linknya. Mohon ditunggu sebentar, jangan meninggalkan room ini. Nah, baik. Saya bisa izin keluar, Bu Boleh, Tika? Prof. Iya, sudah boleh, Prof. Terima kasih banyak, Oke, Prof. ya, terima kasih ya semuanya ya. Sama-sama, Prof. Semuanya sampai sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami informasikan kembali Bapak Ibu, link absensi sudah tertera di room chat di layar Bapak Ibu masing-masing. Apabila Bapak Ibu mengalami kendala dalam mengisi link absennya, mohon untuk menghubungi nomor admin kami yang sudah tertera di room Zoom ini. Gimana di komentar? Nggak mau. Sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga buku tumbuh. Penerbit oke terbitkan Indonesia, bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit oke terbitkan Indonesia, menjaga makna karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit oke terbitkan Indonesia, akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Giliran menembus suara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Kami giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Ada suara di dalam pena yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga buku tumbuh. Penerbit oke terbitkan Indonesia, bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit
100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, menjaga makna karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka, mari kita terbitkan dunia bersama. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka, mari kita terbitkan dunia bersama. Ada suara di dalam pena yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, menjaga makna karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka, mari kita terbitkan dunia bersama. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka, mari kita terbitkan dunia bersama. Bapak Ibu, kami mohon pamit undur diri dari webinar siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di webinar Oke Terbitkan Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.